Kota Padang Sidempuan Pak Sumut. Padang Sidempuan. Oke. Salam hormat Pak Taruna. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Pak. Bang John. Izin Bang John dari Izin Bang John dari Penajam. Dari Batu Raja Bang John. Penajam, oke. Penajam. Oke. Pas. Izin Pak Bang Ser, John. halo apa kabar? Baru kemarin ke situ. Siap Bang John, sehat-sehat Bang John. Bang Anji. Siap. Izin. Ya, menanggapi diskusi aja nih Bang John sama Ya. Bang Anji. Mungkin Ya. cara membuat hook yang kuat tanpa terkesan berlebihan itu atau menjadi clickbait sehingga tetap membangun kepercayaan audiens itu seperti apa itu Bang John? Serta Oke, bagaimana boleh saya jawab? serta bagaimana kita membangun ciri khas kita atau personal branding kita gitu nah Bang John untuk harus mengikuti semua tren yang sedang viral ini kan. Jadi Oke, sebelum saya jawab duluan boleh Anji ya? Mungkin Bang John sebelum saya tutup harapannya semoga kita semua di Orado bisa menunjukkan bahwa tidak hanya mengejar viralitas tetapi juga nilai branding dan dampak jangka panjang untuk memintarkan Indonesia. Amin. Terima kasih Bang John. Mantap. Sama Bang Anji. Terbaik. Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Bang John, silakan warahmatullahi duluan. wabarakatuh. Saya izin menjawab. Jadi untuk masalah hook tadi Pak, mungkin salah satu ide aja lah langsung deh. Ini kan Orado ini kan baru Pak, ya. Dan Orado ini adalah solusi jawaban untuk semua orang berhak jadi atlet Pak. Mungkin masuk dari poin itu bisa untuk dijadikan dasar hook. Contoh Pak, Bang, contoh ya Pak ya, contoh. Ketemu orang di jalan, kita pakai kaos Orado. Kita nggak pakai kaos Domino Orado untuk wilayah masing-masing gitu. Bawa mic gitu. Bang, abang impian jadi atlet pernah nggak Bang? Oh enggak. Adik abang atau keluarga abang, tetangga abang gitu. Jadi itu kayak orang kayak dicecar pertanyaan gitu Bang. Ketemu orang di jalan aja, nggak usah disetting gitu. Ya kan, kayak ini kan orang bingung nih apaan gitu kan, ekspresinya juga akan natural gitu. Enggak gini Bang, nggak usah takut dulu Bang. Aku ini dari Humas Orado Penajam Pasir Utara Bang. Aku mau kasih info penting nih Bang. Hari ini sudah ada cabang olahraga baru Orado Domino Gaplek, tau kan Gaplek Bang? Itu membuka kesempatan semua orang bisa jadi atlet Bang. Mulai dari 14 tahun sampai di bawah 18 tahun jadi atlet junior. Kemarin juara dapat 120 juta Bang. Yang senior sampai umur 70 tahun asal masih bisa duduk, bisa melihat batu, bisa jadi atlet Bang. Oh gitu Bang ya. Cara daftarnya di sini Bang, www.orado.co.id. Ini sudah jadi konten pendek yang insya Allah bisa viral Bang. Karena melibatkan interaksi dengan orang lain. Tapi message-nya dapat, promosi kita dapat gitu. Ini salah satu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, Orado ini kan masih baru. Boleh di masing-masing pencap bikin kegiatan sosialisasi di pasar. Melibatkan banyak orang kalau mau ngejar viral nih ya. Atau di sekolah. Ya kan? Anak-anak begitu tag video awalnya kerumunan orang. Weh, gitu kan, rame semua. Di setting suruh, nanti begitu kamera nyala, teriak yang kenceng ya, Orado. Orang begitu lihat konten itu kan, apaan ini? Banyak orang bergerombol, bilang Orado, penasaran. Jadi hook itu sebetulnya bahasa kerennya adalah membuat orang penasaran. Nah, mungkin kalau dengan bahasa sederhana membuat orang penasaran, kita akan lebih bisa menyusun video, kita akan lebih bisa mencari bahan yang membuat orang penasaran itu lebih mudah gitu Bro Anji, kalau menurut saya Bro. Kalau bahasa hook mungkin untuk orang awam masih belum terlalu familiar. Jadi 3 detik awal buatlah kondisi orang itu bisa penasaran dengan apa yang mau Anda posting. Kurang lebih demikian Bang, untuk masalah hook itu ya. Nah, dan hook ini tidak bisa misalkan begini, apa yang saya bilang tadi belum tentu viral juga Bang. Belum tentu itu jadi viral. Betul. Meskipun kita banyak, tapi harus dicoba Bang. Karena setiap momen, setiap situasi itu berbeda. Dan di pengalaman saya tambahkan sedikit, sosial media ini kan butuh
audiens, butuh yang nonton. Jadi kalau memang video ini pengalaman saya pribadi ya, hampir 7 tahun saya dari bukan siapa-siapa sampai alhamdulillah dari hari ini dari viral saya bisa membiayai ratusan orang tiap bulan. Jadi hook ini istilahnya apa ya? Berpengaruh juga untuk faktor lainnya adalah masalah jam posting. Ini menentukan teman-teman. Teman-teman harus tahu audiens Anda ini rata-rata di wilayah Anda orangnya tidur jam berapa? Beraktivitas jam berapa? Jadi mesti disesuaikan juga dengan behavior atau kebiasaan di masing-masing daerah. Contoh, Anda posting video jam 1 pagi. Jangan berharap penontonnya banyak. Apalagi videonya nggak terlalu keren, nggak terlalu bikin penasaran. Layaknya umumnya, biasa orang main. Jadi kita sesuaikan dengan diri kita. Biasa kita kalau scroll HP itu jam berapa sih? Oh, pagi sudah sampai kantor. Atau pagi saat kita mau lagi sarapan pagi. Terus kemudian siang, waktu jam makan siang sambil makan, biasanya orang sambil scroll-scroll. Sore, malam, sebelum mereka tidur. Waktu yang paling tepat untuk memposting video. Biasanya orang mau sebelum tidur, dia main HP sambil tiduran. Nah, ini bisa mempengaruhi juga, jam posting ini mempengaruhi masalah viralnya video kita. Ini pengalaman saya pribadi ya, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih demikian, Bu Haji. Silakan kalau mau tambahkan, Bu. Siap. Mungkin saya tambahkan dengan memberikan contoh ya, Brother John. Jadi untuk Bapak Ibu, Boleh. teman semua di sini, misalnya saya kasih contoh hook untuk domino ya, untuk Orado. Jadi misalnya begini. Salah satu contohnya. Domino ternyata bisa bikin kita jadi kaya. Atau main domino ternyata bisa bikin kita jadi kaya. Loh, kok bisa? Nah, biasanya dengan memberikan pertanyaan seperti itu, orang akan berhenti melihat video kita. Maksudnya berhenti dan melihat video kita. Berhenti scrolling, penasaran. Hah? Main domino bisa bikin kita kaya. Bagaimana caranya? Jadi barulah kita memberikan penjelasan bahwa ternyata sekarang domino itu sudah diakui, terutama domino Orado, sudah diakui sudah menjadi bagian dari KONI Pusat dan akan dipertandingkan di PON 2028 dan juga sudah membuka kesempatan kepada semua masyarakat Indonesia menjadi atlet. Dan ketika kita menjadi atlet, ketika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah dan bisa menjadi kaya. Tentunya seperti itu. Tapi hook yang dimaksud saya ini adalah pertanyaan bahwa domino bisa bikin kita menjadi kaya. Nah, itu salah satunya. Lalu contoh lain dari hook adalah begini. Misalnya, dulu domino mainnya pakai ini, sekarang pakai ini. Itu adalah salah satu contoh hook juga yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan domino Orado. Karena ini adalah domino Orado. Karena ini adalah domino yang lama. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan, kita bisa memberikan sebuah pernyataan yang kontroversial, pernyataan umum yang udah terbiasa hal-hal umum kita sanggah gitu. Nah, ini adalah salah satu hook yang menurut saya yang bisa berkaitan dengan domino. Itu adalah domino ternyata bisa bikin kita kaya ya. Gimana caranya? Barulah disusun kontennya. Lalu yang ini tadi. Dulu domino mainnya pakai kartu kayak begini. Sekarang ada cara lain loh guys. Barulah bikin videonya panjang. Gitu kira-kira. Jadi hook itu banyak sekali. Visual hook bisa juga berupa pertanyaan, juga bisa berupa pernyataan gitu. Atau gerakan-gerakan. Ini juga visual hook seperti ini. Ketika kita memulai video, kita memulai dengan gerakan, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu kadang melihat orang yang menempelkan mikrofonnya ini ada ditempelin di daun, ada ditempelin di kuping, ada ditempelin di topi dan lain-lain, itu adalah visual hook. Jadi kita bisa menggunakan banyak cara. Tapi menurut saya
kita bisa mendapatkan materi ini dimanapun ya. Materi tentang bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana membuat hook yang bagus, kita bisa searching dimanapun ada, di semua platform. Tapi yang paling penting, inti dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa kita harus memulai membuat konten. Dan seperti yang Brother John bilang tadi adalah ketika kita membuat konten, minimal bikinlah konten 1 setiap hari. Kalau bisa lebih. John tadi bisa membuat konten sampai 15 setiap hari. Bahkan teman saya ada yang namanya Selos, itu Selos yang Beyond Combat, itu dulu dia membuat konten 1 hari di TikTok itu 40 dia posting. 1 hari. Sampai akhirnya sekarang udah nggak begitu lagi, tapi tetap banyak gitu. Jadi yang paling penting adalah memulai. Kira-kira Ini itu ya dari saya. mohon maaf saya potong dikit ya. Dari Pengcap Garut ini Pak Cecep ya kalau nggak salah ya. Saya tertarik loh ngelihat ekspresinya beliau ini udah calon konten kreator hebat loh nih Pengcap Garut ini loh. Beliau nyimak percakapannya Anji dengan gaya topinya agak dinaikin dikit, terus dia begini, Mana kayak sih? orang bengong begini. Itu bisa jadi hook. Betul, Itu betul. bisa jadi hook. Yap. Jadi angle dan masanya bukan cuma angle kamera penting. Jadi ekspresi muka Pak Cecep ya, betul ya. Ini di shoot ke depannya beliau persis begini, terus agak mundur, kamera pelan-pelan, eh, tertekan banget gitu kan. Lagi tertekan banget, kasih tulisan caption nih di atas nih, lagi tertekan banget. Gimana caranya ngalahin tetangga saya main Orado? Itu udah konten, Pak. Betul. Itu udah konten. Tetangga saya makin songong sejak tiap malam kalahin saya main domino Orado. Dengan pokoknya Bapak tuh kayak tiap hari tuh mukanya tuh bikin kontennya tuh bukan muka melas, bingung, linglung, kayak lagi nyari cara gitu. Bagaimana tetangga saya ini bisa saya kalahkan bermain gaple. Ya kan? Dan itu terus, Pak. Bapak coba deh, terus tiap hari begitu Pak. Lama-lama Bapak akan mengenal, oh karakternya Pak Cecep ini gini nih. Ekspresi wajah. Everyone is unique. Ya. Everyone is unique. Everyone is perfect. Kalau cukup satu, yang pertama tadi Anji bilang mulai dan confidence. Percaya diri. Tidak ada manusia yang diciptakan tidak punya keunikan dan kelebihan. Semua itu punya daya tarik. Punya buktinya Pak Cecep, mohon maaf, udah ada istri kan Pak? 1 atau 2 Pak istrinya Pak? Saya 1 Bang. Mau nambah? Bang. Mute. Halo, Pengcap Garut. Ya, halo. Oh, masih di mute. Oke. Ya, buktinya kan Bapak menarik gitu loh, Pak. Ini salah satu nih, Pak ya. Salah satu yang tadi saya lihatin waktu Anji ngomong, saya nggak fokus ke Anji nih. Saya lebih fokus ke lihat ekspresinya Pak Cecep ini. Ini konten bagus banget ini. Kalau kita buat video tuh keren banget itu Pak Cecep. Beliau tuh nyimak Anji tuh sambil ngelus-ngelus jidat begini, topinya agak naik, begini. Saya perhatiin aja gitu kan. Wah ini udah siap Pak, dimulai itu Pak. Jadi stres mikirin tetangga ngalahin saya main tanding Orado tiap malam di pos kamling misalkan. Terus kasih gambaran, wah kalah begitu, Bapak kalah, dikalahin terus kayak gitu. Itu salah satu ide. Jadi kita hari ini brainstorming ya, tukar pikiran, mana yang menurut teman-teman bagus untuk dipraktekkan langsung silahkan. Jadi kenapa sih goalsnya kita kepingin masing-masing wilayah ini bisa aktif? Karena sekarang orang nontonnya sosial media, Pak. Untuk eksistensi kita di setiap pelosok daerah di Indonesia, caranya satu untuk mentransfer informasi cepat ini melalui sosial media, Pak. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar membesarkan organisasi ini, dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, Bapak bayangkan, Pak, kalau akunnya Orado Garut, Orado Muara Enim, itu viral, itu akan ada brand masuk, Pak. Dan itu kita perbolehkan, Pak. Kalau akun Anda viral nih, ya, ada brand mau masuk, Pak. Jadi di kontennya Orado Garut,
wah ini viral terus kontennya, itu jadi sumber pemasukan juga untuk akun daerah, Pak. Ada brand Yamaha atau Honda masuk itu ya, di setiap ada kontennya Orado, collab sama Yamaha, collab sama Honda, collab sama brand-brand besar apa, yang karena melihat engagement-nya bagus. Ini bisa jadi sumber pendapatan, Pak, yang bisa mensejahterakan kita semua. Makanya saya berharap masing-masing daerah ini melihat ini sebagai opportunity, kesempatan untuk menaikkan kelas diri kita juga, nggak cuma dominonya yang naik kelas. Tapi saya berharap humas dikepalai, dikomandoi oleh John LBF ini, seluruh humasnya ini keren semua gitu. Bisa jago bikin konten yang keren-keren yang akhirnya viral gitu, teman-teman. Ini menjadi salah satu tanggung jawab saya sebagai dan kontribusi saya sebagai Ketua Bidang Humas Orado, karena memang ini pengalaman yang saya lakukan selama hampir 7 tahun di dunia media sosial. Begitu, teman-teman. Terima kasih.